Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube KPP Madya Surakarta. Nah, untuk podcast kali ini kita akan mengangkat tema mengenai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau lebih dikenal dengan PSIAP atau PSIAP. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya kawan pajak ya. Perkenalkan, saya Farah, salah satu penyuluh dari KPP Madya Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Kak Rifki, salah satu penyuluh KPP Madya Surakarta yang sangat luar biasa. Apa kabar Kak Rifki? Baik Kak Farah. Ya. Selamat pagi kawan pajak. Ya, nanti kita bersama Kak Rifki akan mengupas tuntas mengenai reformasi perpajakan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh DJP nih kawan pajak ya. Nah, kawan pajak, seperti kita ketahui bahwa dalam membangun negara ini tentunya tidak hanya kewajiban salah satu pihak saja ya, atau satu kelompok saja, melainkan dalam membangun negara ini merupakan tanggung jawab dari kita semua sebagai penduduk Indonesia. Nah, sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, bahwa pelaku usaha dan wajib pajak serta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah mitra dalam membangun negeri. Pajak bukan beban, tetapi kewajiban kita bernegara. Nah, wajib pajak dan petugas pajak adalah mitra ya kawan pajak ya. DJP memahami perilaku wajib pajak. Nah, perilaku wajib pajak ini tentu saja sangat bervariasi, sehingga tindakan yang diambil oleh DJP juga sangat bervariasi menyesuaikan dengan perilaku dari wajib pajak itu sendiri. Nah, dengan demikian nih ya kawan pajak, DJP dan wajib pajak akan bersama-sama membangun sistem kepatuhan yang berkelanjutan. Nah, untuk itu sebagai mitra tentunya DJP akan memberikan pendekatan dan pelayanan yang disesuaikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak ya. Nah, seperti ini, contohnya apabila wajib pajak sudah memilih untuk patuh, maka akan terus difasilitasi dan dipermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, contoh yang lain nih, apabila wajib pajak yang sudah berniat patuh namun belum paham akan kewajiban-kewajibannya, maka akan dibantu untuk bisa patuh memenuhi kewajiban-kewajibannya itu ya kawan pajak ya. Nah, ya contoh satu lagi nih, jika wajib pajak itu ada yang mencederai semangat kemitraan, maka akan dilakukan oleh DJP ini akan melakukan pembinaan nih kepada wajib pajak tersebut hingga kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi. Begitu ya Kak Rifki ya? Ya, baik Kak Farah ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Farah ya. Jadi dalam kesempatan ini ya, dalam podcast ini kami mengajak kawan pajak ya untuk menjadi mitra DJP. Betul. Ya, bersama kita membangun kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan. Mari kita bangun kemitraan yang berlandaskan mutual trust ya Kak Farah ya. Mutual trust. Ya, dengan beberapa kriteria Kak Farah. Ya, apa saja itu Kak Rifki ya? Ya, di sini kita akan membahas 3 kriteria Kak Farah ya untuk membangun mutual trust tersebut. Yang pertama itu harus saling mendukung ya, saling mendukung antara fungsi masing-masing dalam administrasi perpajakan Kak Farah. Ya, untuk yang kedua itu harus ada peran serta nih Kak Farah dari konsultan pajak, asosiasi dan mitra DJP lainnya untuk memberikan masukan nih Kak Farah dan asistensi dalam administrasi perpajakan kepada wajib pajak. Tentunya dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama Kak Farah ya. Kemudian yang terakhir ya, kriteria yang terakhir bahwa harus tercipta hubungan yang saling percaya dan berdasarkan keadilan. Kemudian kemitraan yang kita bangun tentunya untuk membangun negara kita tercinta ya. Betul. Ya, mari bersama kita bersinergi demi NKRI. Ya, tentunya DJP tidak sendiri Kak Farah ya. Ya, kami butuh kawan pajak nih untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang bisa mendukung kemajuan negeri ini. Ya, tentunya hal ini akan memberikan dampak yang positif kepada ekonomi dan tentunya akan berdampak baik juga bagi industri kawan pajak sekalian ya Kak Farah ya. Ya,
Kemudian terkait selanjutnya nih Kak Farah, kita akan memberikan informasi atau menceritakan mengenai latar belakang nih Kak Farah. Latar belakang adanya reformasi ya, adanya reformasi. Yang pertama itu bahwa perubahan yang terjadi pada dunia itu sungguh sangat cepat nih Kak Farah ya. Bahwa perkembangan ekonomi digital yang dibawa oleh kemajuan teknologi tentunya menjadi tantangan bagi DJP ya, agar DJP itu dapat selalu mengikuti perkembangan zaman Kak Farah ya. Update gitu ya. Ini kita kasih contoh ya untuk kawan pajak ya. Jadi sekarang orang bisa dagang tanpa perlu punya toko fisik nih Kak Farah. Iya. Di mana saja gitu ya. Ya, atau bahwa kita tidak siapa sangka nih Kak Farah. Siapa sangka sekarang cukup dengan laptop atau handphone itu sudah menjerit penghasilan nih Kak Farah, yang sumbernya bahkan bisa dari manapun atau bahkan bisa borderless ya Kak Farah, dari luar negeri. Itu bisa tercakup. Kemudian latar belakang yang kedua nih Kak Farah. Di sisi lain, DJP sebagai salah satu instansi nih yang bertanggung jawab atas penerimaan negara, itu tentunya juga harus menjaga momentum pembangunan negara ini Kak Farah, agar dapat mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh APBN. Kemudian karena penerimaan negara akan meningkat setiap tahunnya, maka pencapaian target ini tidak akan lepas dari kepatuhan wajib pajak yang ternyata saat ini masih perlu ditingkatkan Kak Farah ya. Kemudian selanjutnya latar belakang yang adanya reformasi perpajakan itu adalah tantangan-tantangan nih Kak Farah, baik tantangan secara nasional maupun global. Inilah yang terus memacu DJP atau Direktorat Jenderal Pajak agar terus mengembangkan dirinya ya, menjadi organisasi penghimpun pajak terbaik nih Kak Farah. Dan tentunya harus selalu relevan nih dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Kemudian dari DJP itu harus menjawab tantangan pada setiap masanya nih Kak Farah. Kemudian reformasi perpajakan merupakan proses berkelanjutan yang telah dilakukan beberapa kali ya. Berarti di dalam DJP ini sudah melakukan reformasi perpajakan dari tahun berapa nih Kak Rifki? Iya, jadi ada enam tahap. Ada 6 tahap reformasi perpajakan yang ada di Indonesia Kak Farah ya. Tahap pertama adalah reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983 Kak Farah. 83. Iya, udah lama ya, sudah lumayan lama ya. Ya, mungkin seumur kawan pajak atau mungkin bahkan kawan pajak ada yang belum lahir ya. Iya, 83. 83 Saya juga belum lahir. Ya, yaitu di tahun 83 itu reformasinya terkait dari perubahan dari official assessment itu menjadi self assessment Kak Farah ya. Berarti perubahan dari yang tadinya dihitung oleh pemerintah menjadi dihitung sendiri secara mandiri oleh wajib pajak gitu ya. Kemudian tahap kedua reformasi perpajakan itu adalah reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1991 sampai tahun 2000 Kak Farah. Ya, di situ pada intinya adalah penyederhanaan jenis pajak Kak Farah. Ya, tentunya sekarang sudah kita ketahui ya Kak Farah, PPH ya, di dalamnya ada PPH Potput, kemudian PPN ya Kak Farah. Nah, itu penyederhanaannya pada lingkup itu Kak Farah. Ya, kemudian di reformasi yang tahap yang ketiga nih Kak Farah. Reformasi yang tahap ketiga adalah reformasi birokrasi khususnya Kak Farah. Reformasi di tahun berapa itu Kak Rifki? Ya, reformasi birokrasi itu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2000 sampai dengan 2001 ya. Cukup singkat ya untuk tahap yang reformasi birokrasi yang tahap ketiga ini ya. Ya, di dalam reformasi birokrasi tersebut itu yang fundamental adalah perubahan penetapan misi Kak Farah. Misi ya. Jadi misinya yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat gitu Kak Farah. Ya, untuk selanjutnya nih Kak Farah, reformasi birokrasi itu adalah reformasi birokrasi tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Itu kalau reformasinya namanya reformasi jilid
pertama. Jilid pertama. Ya, kalau dari tadi kan sudah 83, 91, kemudian 2000, ini yang 2002 sampai dengan 2008 adalah jilid pertama. Ya. Ya, di dalamnya ini DJP adalah melakukan modernisasi kantor nih Kak Farah. Ya, kantor pajak ya Farah, menjadi kantor pajak atau yang lebih sekarang dikenal dengan KPP modern Kak Farah. Yang sekarang sudah eksis ini ya? Betul, sampai sekarang masih digunakan ya. Kemudian termasuk pembentukan KPP LTO Kak Farah ya. Ya, berarti kantor pelayan KPP besar. Kemudian di reformasi yang jilid pertama tadi itu KPPBB, Karikpa dan KP4 sudah tidak ada Kak Farah, dibubarkan. Sudah dibubarkan, ya, melebur jadi satu. Ya, melebur menjadi KPP modern yang sudah kita kenal sampai dengan saat ini ya Kak Farah ya. Kemudian selanjutnya adalah reformasi birokrasi tahun 2009 sampai 2014 ya. Itu lebih dikenal dengan jilid 2 ya. Reformasi jilid 2 ya. Di dalamnya itu adalah perbaikan sistem TIK Kak Farah ya, yaitu sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada perbaikan juga dalam sistem pengendalian internal ya. Kemudian ada perbaikan juga pada manajemen sumber daya manusia. Tentunya itu bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan BP Kak Farah. Tujuan dari reformasi jilid 2 tersebut ya. Nah, dengan menurunkan compliance cost Kak Farah, atau biaya ini ya, biaya terkait biaya komplain ya. Kemudian meningkatkan good governance dalam administrasi perpajakan. Jadi di jilid 2 ini bisa dibilang itu lebih ke reformasi internal DJP-nya ya Kak? Iya, betul ya. Di jilid 1 terkait dengan pembentukan KPP modern, di jilid 2 dengan kita lebih ini ya perbaikan dari sisi internal DJP gitu Kak Farah ya, dari sisi TIK, kemudian pengendalian internal dan dari sisi SDM ya. Kemudian yang terakhir nih Kak Farah, yang terakhir adalah reformasi perpajakan 2016 sampai 2024 atau yang lebih kita kenal dengan jilid 3. Jilid 3. Ya. Nah, ini jilid 3 ini merupakan tahapan yang sedang kita jalankan Kak Farah, atau sedang berlangsung saat ini ya, sampai saat ini sedang berlangsung, yaitu reformasi jilid 3, yaitu di situ ada 5 pembaruan pilar Kak Farah ya, 5 bidang atau 5 pilar yang dilakukan pembaruan oleh DJP. Apa saja itu ya? Yang pertama adalah organisasi, kemudian SDM, peraturan perundang-undangan, proses bisnis dan teknologi informasi dan basis data Kak Farah. Gitu, Kak Farah. Jadi saat ini DJP ini sedang melaksanakan reformasi jilid ketiga ya. Iya, betul. Nah, di reformasi jilid ketiga ini DJP melaksanakan atau dilaksanakan ya, reformasi ini dilaksanakan berdasarkan 10 business direction yang nanti akan menjadi panduan reformasi perpajakan nih Kak FK, termasuk dalam melakukan rancang ulang proses bisnis dan pengembangan sistem inti yang baru ini ya Kak FK. Nah, dari ke-10 business direction ini mungkin kita akan membahas 5 saja nih Kak FK ya. Yang berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan DJP kepada wajib pajak nih Kak, kawan pajak ya. Nah, salah satunya itu adalah streamline proses. Nah, ini nanti diimplementasikan nih kawan pajak dengan penyederhanaan proses bisnis melalui perampingan dan pengurangan langkah-langkah manual serta menghilangkan duplikasi proses melalui pemanfaatan teknologi. Jadi simplifikasi gitu ya Kak. Yang tadinya kawan pajak itu harus melalui beberapa langkah, jadi cukup 1 atau 2 langkah selesai. Gitu. Nah, selain itu juga adanya customer centric approach based on user experience. Nah, di sini pengembangan administrasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada kemudahan, ease of use gitu. Jadi dilakukan ya, mudah digunakan oleh
user. Ya, nanti itu user itu bisa wajib pajak atau juga DJP nih. Jadi ada dua, usernya itu ada wajib pajak juga DJP. Nah, yang ketiga ini ada digitize and automated process. Nah, ini digitize and automated process ini dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi dalam rangka mengotomatisasi proses bisnis DJP. Ya, tadinya jadi gini, yang tadinya proses-proses dilakukan secara manual, ya nanti dengan adanya direformasi perpajakan ini maka akan diotomatisasi seperti salah satunya permohonan PDK tadinya dia di wajib pajak itu mengajukan melalui permohonan dengan bentuk formulir hard copy. Betul. Nah, sekarang sudah dengan IPBK ya, dengan mempermudah. Silakan wajib pajak itu nanti menginput NTPN ya sama tujuan pemindah bukuan. Oke, kita lanjutkan Kak Rifki. Untuk yang business direction yang keempat itu ada prudent and accountable. Nah, ini prudent and accountable ini dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dan yang terakhir ini ada omnichannel and borderless service. Nah, layanan ini dengan memanfaatkan omnichannel melalui penambahan akses layanan ya Kak Rifki ya. Ya mungkin contohnya terkait e-reporting. E-reporting betul. Ya, e-reporting itu salah satu layanan terkait omnichannel ya. Betul. Ya, tadi kita sudah membahas ya mengenai pentingnya ya atau urgensi dari reformasi perpajakan ya. Nah, sekarang kita akan membahas nih Kak Farah, membahas terkait proyek strategis nasional pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Ya, yang selanjutnya biasa kita sebut ya dengan PESIAP Kak Farah ya. Ya, bagi kawan pajak ya bahwa DJP ya. DJP saat ini sedang menjalankan reformasi perpajakan secara menyeluruh ya. Dan salah satu agenda di dalamnya yaitu proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ya, yang kita kenal dengan PESIAP. Ya. Dan sistem ini nanti akan diimplementasikan itu pada tahun 2024 nih Kak Farah. Dan saat ini masih belum ya? Belum. Ya, tapi beberapa bulan lagi nih Kak Farah. Kan sekarang sudah bulan September ya Kak Farah ya. 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih sedikit. Januari ya. Per 1 Januari 2024 nanti rencana sudah launching ya atau sudah nanti diimplementasikan pada DJP ya. Nah, karena kita kan dari tadi menyebutkan PESIAP gitu ya. Nah, PESIAP sendiri itu apa nih Kak Rifki? Kita akan memberikan informasi ya ke kawan pajak ya. Apa definisi dari PESIAP ya. Jadi PESIAP adalah sejatinya adalah redesign ya atau re-engineering ya atau untuk lebih dikenalnya adalah rancang ulang proses bisnis yang ada pada saat ini Kak Farah. Dengan adanya teknologi perbaikan informasi perpajakan di DJP itu kita diharapkan dapat menghasilkan proses bisnis yang lebih sederhana nih Kak Farah, lebih simpel ya. Ya, tentunya untuk membuat pekerjaan lebih efektif, efisien dan akuntabel Kak Farah ya. Jadi ini berbasis IT ya, dan mencakup seluruh pekerjaan yang ada di DJP. Dengan tadi ya sudah disampaikan oleh Kak Farah dengan berlandaskan 10 business direction ya. 10 business direction. Kemudian PESIAP ini menjadi sangat penting. Karena kondisi pada saat ini sistem IT di DJP itu relatif sudah usang Kak Farah ya. Sudah usang sehingga tentunya akan mengurangi performa dari sistem ya. Kemudian beban akses juga sekarang sudah sangat meningkat ya, sudah terjadi peningkatan beban akses dan kompleksitas pengolahan data itu sudah relatif meningkat juga ya dan sudah terlalu kompleks dan kita juga harus mengikuti perkembangan dunia digital Kak Farah. Maka
bersiap menjadi sangat penting dan sangat urgent Kak untuk diterapkan pada DJP. Ya, dengan adanya perbaikan teknologi pada di DJP dengan menggunakan bersiap itu kami mengharapkan menghasilkan proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT dan mencakup seluruh pekerjaan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kak. Iya, betul sekali Kak Rifki. Jadi dengan adanya bersiap ini maka diharapkan adanya simplifikasi proses ya Kak Rifki ya, mulai dari proses registrasi wajib pajak, pemeriksaan pajak, penyelesaian sengketa pajak gitu ya Kak Rifki ya. Nah, sehingga tujuannya itu ya Kak Rifki ya, dapat memberikan kemudahan dalam dan pelayanan yang optimal kepada pengguna, baik itu wajib pajak maupun kita fiskus ya atau DJP gitu ya Kak Rifki ya. Nah, jadi pada kondisi saat ini atau as if dan kondisi yang akan datang, di tengah-tengahnya nih Kak Rifki nanti ada proses nih Kak Rifki yang kita sebut sebagai phase bridging. Nah, sebelum nanti bersiap ini diimplementasikan secara keseluruhan sepenuhnya gitu. Nah, phase bridging ini sendiri itu pengembangan legacy system yang mendekati fitur dan sejalan dengan mekanisme kerja pada sistem to be atau sistem yang nanti diharapkan atau kondisi yang diharapkan. Nah, dengan harapan ya, pasti kita memiliki harapan ya, nanti harapannya wajib pajak dan pengguna sistem akan dapat beradaptasi secara lebih cepat dengan pada saat diimplementasi baru nanti sistem baru ini nanti dilaksanakan. Jadi seperti penyesuaian gitu ya Kak Rifki ya. Jadi dari kondisi yang sebelumnya nanti ke kondisi yang diharapkan nanti kita ada adjustment sampai dengan tanggal 31 Desember nanti gitu ya Kak Rifki. Jadi selanjutnya untuk kawan pajak pasti udah pada penasaran nih apa saja nih gambaran kemudahan layanan perpajakan to be atau diharapkan atau mendatang yang nanti berguna untuk kawan pajak atau untuk user dari DJP ya. Jadi nanti bagi kawan pajak nanti akan tersedia namanya taxpayer portal Kak. Taxpayer portal yaitu adalah suatu aplikasi online terintegrasi dengan mengedepankan user experience untuk memberikan kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, di dalamnya itu akan memberikan banyak layanan dari layanannya terutama pada proses pendaftaran, pembayaran dan lapor ya. Kalau lebih dijelaskan secara rinci akan kita sampaikan ada 5 rincian layanan yang akan digunakan untuk proses to be ke depannya ya. Yang pertama pada saat proses pendaftaran registrasi nih Kak Farah, tentunya pendaftaran akan menjadi lebih mudah ya. Pendaftaran dapat dilakukan di semua KPP ya, Jadi kalau istilahnya borderless. Jadi misal ya saya belum memiliki NPWP, saya berdomisili di Solo nih ya. Tapi KTP saya nih katakanlah Jawa Timur nih, misal Surabaya gitu. Saya bisa dong mendaftar atau melakukan registrasi NPWP nanti di KPP Surakarta gitu ya. Iya betul. Jadi di mana saja, jadi tidak terbatas, tidak dibatasi dari letak atau dari jarak terkait pendaftaran atau registrasi. Dan pendaftaran ini bisa melalui berbagai saluran atau yang lebih kita kenal dengan multi channel. Ya, dan tentunya pendaftarannya sudah tervalidasi dengan sumber data. Ya, validasinya sudah tervalidasi dengan sumber data ya. Bagi WP orang pribadi itu menjadi lebih mudah karena sudah melakukan aktivasi atau pemadanan, yaitu pemadanan NIK atau nomor induk kependudukan. Berarti
Pemadanan NIK ini sangat penting ya, Betul. memiliki peran yang sangat penting ya. Ya, jadi kan pendaftaran NWP kan sekarang juga sudah bisa online ya Kak Farah ya. Betul sekali. Ya, asalkan NIK-nya sudah tervalidasi dari data Dukcapil gitu ya Kak Farah. Kemudian kemudahan yang kedua ya Kak Farah, atau layanan kedua. Jadi terkait pembayaran. Ya, di sini pembayaran akan menjadi lebih mudah dengan adanya kode super billing, super kode billing ya. Super kode billing Ya. ini mungkin Hal yang istilah baru ya. Ya, super kode billingnya itu satu kode billing untuk semua. Ya, kalau saat ini kan satu kode billing hanya untuk satu jenis pajak nih. Misalkan dari PPh pasal 25 angsuran ya PPh pasal 25 angsuran saja. Gitu ya. Kalau untuk PPh potput, misalkan PPh pasal 23 hanya PPh pasal 23 saja. Nah, kalau nanti akan ada satu kode billing untuk semua, atau yang lebih dikenal dengan super kode billing. Ya. Mungkin bentuknya seperti deposit gitu ya Kak Rifki? Ya, kemungkinan nanti bentuknya seperti deposit. Nanti WP bisa membuat satu kode billing untuk semua jenis pajak ya Pak. Kemudian dalam hal pembayaran, kemudahan dalam hal pembayaran itu adanya layanan otomasi untuk PBK ya. Otomasi Untuk PBK dan untuk pembalian pajak gitu Kak Farah. Ya, nanti kedepannya ada dua layanan itu ya, dua layanan otomasi untuk pemindah bukuan dan pembalian pajak. Kemudian yang ketiga itu kemudahan ketiga terkait riwayat transaksi nih Kak Farah. Ya, jadi dalam riwayat transaksi nanti akan tersedia profil KOP yang komprehensif atau detail ya Kak Farah ya. Tentunya untuk memudahkan kawan pajak nih mengetahui riwayat transaksi dan buku besar yang didukung oleh otomasi sistem akuntansi dengan regulasi dan standar akuntansi perpajakan nih Kak Farah. Ya, jadi kalau saat ini kan mungkin untuk riwayat transaksi kan hanya pembayaran saja Kak Farah ya, yang tersedia di DJP online ya Kak Farah ya. Nanti riwayat transaksinya akan diperluas, akan lebih detail dan lebih komprehensif. Iya, berarti baik itu permohonan, terus pembayaran, pelaporan, nanti ada riwayatnya semua ya, secara komprehensif masuk di profil wajib pajak itu. Ya, tentunya kemudahan terkait riwayat transaksi Kak Farah. Kemudian selanjutnya adalah layanan terkait pengelolaan SPT nih Kak Farah. Ya, dalam pengelolaan SPT itu dalam kawan pajak pada waktu menyiapkan SPT nanti akan lebih mudah ya. Tentunya lebih mudah dalam hal ini akan didukung oleh integrasi proses nih Kak Farah. Ya, dalamnya ada fitur e-faktur, e-bupot, dan yang baru nih Kak Farah, e-statement. E-statement ini hal yang baru juga ini ya. Mungkin yang sudah tersedia adalah saat ini ya. Saat ini adalah e-faktur dan e-bupot. Nanti akan ditambahkan menu e-statement pada pengelolaan SPT wajib kawan pajak ya. Kemudian untuk pelaporan dan proses pembayaran nanti akan dalam satu aplikasi Kak Farah. Kalau sekarang kan pembayaran di menu billing gitu ya, pelaporan di menu yang lain lagi. Kalau nanti kedepannya akan dijadikan satu nih Kak Farah, jadikan satu pada saat pelaporan dan pembayaran. Kemudian terkait data, ya terkait data nanti akan ada prepopulasi dan validasi untuk mengurangi kesalahan pelaporan SPT. Ya. Sekarang sudah ada di e-faktur ya. Untuk prepopulasi sudah ada di aplikasi invoice ya, aplikasi invoice itu WP sudah dapat melakukan prepopulasi untuk pajak masukan. Ya, kemudian kemungkinan besar nanti untuk prepopulasinya akan dilebarkan lagi pada waktu pelaporan SPT tahunan Kak Farah. Ya, terkait data bukti potong atau bukti pungut dari lawan transaksi Kak Farah. Kemudian kemudahan yang terakhir Kak Farah, yang lainnya yaitu terkait layanan dan edukasi perpajakan Kak Farah. Ini juga tidak kalah penting ya Kak Farah ya, terkait layanan dan edukasi perpajakan. Jadi di sini adanya kemudahan interaksi WP dan DJP Kak Farah. Melalui perluasan kanal terintegrasi
serta penyediaan edukasi tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak ya Pak. Jadi ketika WP membutuhkan edukasi atau penyuluhan terkait faktur, nanti sudah terintegrasi. Atau WP sudah pernah diedukasi misalkan pelaporan SPT tahunan, itu sudah ada histori atau sudah ada sudah ada data pernah dilakukan edukasi atau penyuluhan. Ya, itu tadi kawan pajak pembahasan kita mengenai update reformasi perpajakan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh DJP ya. Nah, tentu kami mengharapkan nih sinergi dari kawan pajak, komitmen dari kawan pajak akan selalu terjaga dalam membangun Indonesia, dalam menyukseskan reformasi perpajakan sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing ya Kak Rifki ya. Betul sekali Kak. Ya, terima kasih wajib pajak sudah mengikuti podcast kita ya. Jangan lupa subscribe ya. Like juga ya. Betul, ya. Ya. Baik kawan pajak, demikian podcast KPP Madya Surakarta. Ya. Mari kita bangun pajak untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum.